Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Agung Darmahimawan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengajukan NUPTK atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Oke, di sini saya punya petunjuk pelaksanaan pengelolaan NUPTK. Mari kita buka. Oke, di sini nanti ada petunjuk pelaksanaan pengelolaan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2019. Oke, kita langsung saja ke bagian syarat untuk penerbitan NUPTK. Oke. Nah, ini ada persyaratan pengajuan dan penerbitan NUPTK. Yang pertama, PTK terdata dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan belajar. Nah, syarat pertama ini, Bapak Ibu guru harus sudah terdaftar di Dapodik. Nah, untuk terdaftar di Dapodik, Bapak Ibu dapat menyerahkan surat pengangkatan dan surat pembagian tugas pada operator sekolah. Nanti operator sekolah akan mengajukan ke dinas pendidikan setempat. Nah, nanti dinas yang akan mengelola dan memasukkan data Bapak Ibu ke dalam Dapodik sekolah. Oke, jadi jelas ya. Yang pertama harus terdaftar di Dapodik dan memiliki rombongan belajar atau Dapodiknya sudah ada kelas, sudah diisi dengan kelas. Oke. Nah, yang selanjutnya, syarat kedua, belum memiliki NUPTK. Jelas. Kenapa belum memiliki NUPTK? Ya, karena memang kita akan membuat NUPTK. Kalau Bapak Ibu sudah membuat NUPTK, ngapain buat NUPTK lagi? Itu adalah hal yang mubazir ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung lanjut ke syarat ketiga. Petugas di satuan pendidikan yang memiliki NPSN. Jadi, pastikan sekolah Bapak Ibu punya NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Nah, ini penting karena kalau sekolah belum punya NPSN, maka Bapak Ibu tidak dapat mengajukan NUPTK. Nah, yang keempat, kelima, keenam, 789 merupakan syarat yang harus Bapak Ibu penuhi, yang nantinya syarat tersebut diajukan dalam bentuk file PDF. Oke, kembali ke syarat keempat, kartu tanda penduduk. Oke, nanti Bapak Ibu akan melampirkan kartu tanda penduduk ini dalam bentuk scan PDF. Oke, tidak perlu scan depan belakang, yang penting scan data Bapak Ibu aja. Oke, yang kelima, ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir. Maksudnya, Bapak Ibu harus membuat scanan ijazah SD, ijazah SMP, dan ijazah SMA. Jadi nanti filenya ada 3, ijazah SD, ijazah SMP, dan ijazah SMA. Oke, yang selanjutnya, nomor 6, bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 4 atau D4 atau strata 1 S1 bagi pendidik pada satuan pendidikan formal. Nah, selanjutnya adalah scan ijazah sarjana kalian. Scan dalam bentuk PDF. Nah, yang terakhir, bagi yang berstatus CPNS atau PNS harap melampirkan SK pengangkatan.
dan atau surat keputusan SK penugasan dari Dinas Pendidikan. Oke, saya jelaskan lagi. Biasanya CPNS akan diberikan SK pengangkatan, SPMT, dan SPT atau surat perintah tugas. Ada 3. Nah, di sini Bapak Ibu yang berstatus CPNS hanya melampirkan SK pengangkatan dan SPT, surat perintah tugas. SK pengangkatan adalah SK yang ditandatangani oleh wali kota atau bupati ataupun gubernur. Nah, sedangkan SPT itu biasanya ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan setempat. Nah, data ini nanti digabungkan. Tidak seperti data yang lain, KTP, ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 yang dipisah. Nah, untuk SK pengangkatan dan SPT itu nanti digabungkan. Jadi 2 file digabungkan menjadi 1 file. Oke, selanjutnya yang ke-8. Bagi Bapak Ibu non-PNS atau non-CPNS, harap melampirkan surat keputusan pengangkatan. Nah, bedanya jika Bapak Ibu mengajar honor di sekolah negeri, Bapak Ibu hanya melampirkan surat pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan. Biasanya surat pengangkatan itu diberikan oleh sekolah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Bapak atau Ibu guru harap mengurus surat pengangkatan dari dinas. Mengurusnya ini di dinas. Jadi dengan membawa surat pengangkatan, surat pembagian tugas, KTP, dan lain sebagainya. Tergantung dinas masing-masing memberikan syaratnya seperti apa. Oke. Nah, yang terakhir, bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah bertugas paling sedikit selama 2 tahun secara terus-menerus yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan. Nah, ini bagi teman-teman yang mengajar di swasta. Jadi SK-nya itu harus sudah mengajar selama 2 tahun. Biasanya pembuatan SK itu harus ada keterangan TMT, terhitung mulai tugas. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Biasanya dalam bentuk 1 tahun SK itu. Jadi nanti kan karena 2 tahun, 2 file dijadikan 1 file. Baru nanti di-upload. Oke, selanjutnya kita ke penjelasan persyaratan penerbitan NUPTK. Nah, untuk guru PNS atau CPNS di sekolah negeri dan swasta, nah yang pertama ini tadi sama seperti tadi, SK pengangkatan PNS atau SK penugasan dari Dinas Pendidikan. Apabila pada SK pengangkatan dijelaskan tentang nama guru yang bersangkutan beserta satuan pendidikan di mana guru tersebut ditugaskan, maka cukup melampirkan SK pengangkatan saja. Oke, cukup jelas ya. Jika tidak, maka harus melampirkan juga SK penugasan. Nah, ini SK penugasan ini saya katakan tadi sebagai SPT dari Kepala Dinas Pendidikan terkait penempatan atau penugasan guru tersebut. Nah, syarat selanjutnya KTP, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, dan ijazah S1. Selanjutnya untuk guru non-PNS, nah ini kurang lebih sama ya. Kalau dia honor di negeri, berarti dia harus SK-nya tanda tangan kepala dinas, bukan tanda tangan kepala sekolah. Oke, untuk yang bekerja di swasta atau di yayasan, itu harus melampirkan SK selama 2 tahun berturut-turut. Nah, tanda tangannya tanda tangan kepala yayasan. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke aplikasinya.
Oke, di sini yang bisa melakukan upload data hanya operator sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti mengumpulkan berkas tersebut dalam bentuk file lalu diserahkan ke operator sekolah. Nanti operator sekolah akan mengajukan penerbitan NUPTK secara online. Nah, jika Bapak Ibu menemukan ada pihak lain yang menawarkan untuk penerbitan NUPTK dengan membayar uang dengan jumlah tertentu, maka jangan dipercaya. Penerbitan NUPTK itu gratis dan dilakukan oleh operator sekolah. Nah, oke. Sekarang sudah masuk ke aplikasinya. Jika kita lihat, nah di sini ada calon penerima NUPTK. Nah, Bapak Ibu harus masuk Dapodik dulu. Kalau tidak masuk Dapodik, nanti namanya tidak akan muncul di sini. Nah, jika namanya sudah muncul, nanti operator akan mengunggah berkas upload. Nah, di sini ada 6 berkas yang harus di-upload. Yang pertama, berkas KTP. Oke, yang kedua ijazah SD. Yang ketiga ijazah SMP. Yang keempat ijazah SMA. Yang kelima ijazah sarjana S1 atau D4. Yang terakhir SK pengangkatan dinas dan penempatan. Nah, tadi sudah dijelaskan jika CPNS harus melampirkan SK pengangkatan tanda tangan gubernur, wali kota ataupun bupati, dan SPT surat perintah tugas bertanda tangan kepala dinas pendidikan setempat. Nah, 2 file dijadikan menjadi 1. Oke, selanjutnya untuk guru honor melampirkan SK pengangkatan kepala dinas. Nah, jadi kalau guru masih belum punya SK kepala dinas, maka harus mengajukan dulu ke dinas setempat. Nah, biasanya tiap dinas memiliki syarat yang berbeda-beda. Nah, coba ditanyakan ke dinas setempat masing-masing. Oke. Bagi guru yang mengajar di yayasan atau guru swasta, syaratnya harus melampirkan SK pengangkatan dari kepala yayasan selama 2 tahun berturut-turut. Oke. Nah, saya rasa cukup penjelasan yang dapat saya berikan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.